Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, mahasiswa-mahasiswa ataupun pelajar dimanapun Anda berada. Nah, di sini kita akan mencoba mengetahui isi dari hard disk ya, atau isi dari storage atau penyimpanan. Di dalamnya komputer ada hard disk ya, kira-kira letaknya di sini ya, atau kadang juga tidak di bawah CD-ROM ya, tapi juga dipisah di tempat lain. Memang beberapa ada yang berbeda-beda ya, tapi khusus di sini ini komputer build up ya, jadi mudah untuk memasangnya atau melepasnya ya, tinggal ditarik ya, tidak begitu rumit ya. Itu tadi adalah kabel data dan kabel power ya. Nah, melepasnya ada sedikit yang harus kendorkan ataupun dilepas ya, sekrup-sekrupnya ini. Nah, di sini ada tuasnya untuk melepas ya. Untuk casing yang tidak build up mungkin tidak ada ya. Nah, di sini bisa ditarik nanti ya kalau sudah terlepas semua skrupnya. Nah, itu adalah hard disk ya, di mana data-data Anda dalam bentuk apapun akan tersimpan di situ. Nah, kemudian untuk melepas dari komponen hard disk ini ya, ini ada dua yang akan kita buka. Bisa menggunakan obeng biasa ya, tapi kebanyakan tidak menggunakan obeng biasa ya. Semakin usianya tua mungkin skrupnya skrup biasa ya. Nah, di sini menggunakan obeng kembang biasa ya, pilih yang kuat dan berkualitas tinggi ya, supaya pas dengan murnya ya, nanti supaya tidak menimbulkan kesulitan ya, atau mungkin macet nanti karena lubang untuk murnya nanti kalah ya. Ya, atau mungkin kebanyakan obengnya yang kalah ya, nah maka pilih yang bagus. Nah, sebagian juga ada yang menggunakan obeng bintang ya. Nah, obeng bintang ya, nah itu di bawah itu ada yang satu yang menggunakan obeng bintang ya. Obeng bintang biasanya kita bisa membelinya di toko-toko ya, dengan kombinasi yang sangat beragam ya, jangan hanya sedikit ya nanti karena ukurannya berbeda-beda. Biasanya ada yang ditutup stiker ya, stikernya harus kita lepas. Di bawahnya ada skrup lagi yang harus kita buka juga. Nah, kebetulan mestinya ini juga murnya mur bintang ya, jadi kalau sulit ya, menggunakan obeng yang terlalu kecil bisa dibantu mata obeng dibantu dengan tang ya. Karena kalau tidak dibantu dengan tang biasanya pegangan obengnya itu kalah. Nah, ini kita buka sampai bunyi krek gitu ya. Nah, krek gitu. Nanti kalau udah kendor baru dipakai obeng yang biasa, jadi supaya kuat ya. Nah, ini jadi mudah membukanya ya. Jadi di stiker itu memang sengaja ditutupi ya, atau di cover stiker supaya kalau terjadi pembongkaran itu konsumen itu akan tahu ya bahwa harddisknya itu pernah dibuka atau tidak. Jadi jangan sampai Anda membeli komputer terutama yang second ya, itu yang sudah terbuka segelnya, atau lebih parah lagi itu dibuka dalamnya isi harddisk itu ya. Karena kalau tidak orang yang ahli dan tahu benar, maka harddisk itu sulit untuk diselamatkan secara fisik ya. Biasanya menggunakan software lebih dulu ya sebelum membongkar-bongkar ini. Nah, ini tujuan video ini hanya untuk memberikan gambaran ya, bagaimana dalamnya penyimpanan itu ya. Struktur dari harddisk ini sangat kuat sekali ya, dibuat dari aluminium ataupun campuran besi aluminium ya, sangat kuat sekali. Kebanyakan anti karat ya dan anti magnet ya. Nah, ini piringannya terbuka untuk pertama kali ya, jadi sangat bersih. Debu satu butir pun tidak ada, sekecil apapun debu nggak ada. Ya, meskipun di sini tidak kedap udara ya, tetap ada udara, tapi udara itu di mana? Kalau itu bantalan hanya untuk meredam aja di dekat head ya. Nah, ventilator yang ada itu di filter ya, itu head ya, itu head. Nah, ventilator itu, nah ini misalnya ya,
Itu adalah filter untuk ventilator ya, supaya udara yang masuk tetap sangat bersih. Itu ada lubang kecil ya. Lubang kecil itu adalah untuk masuknya aliran udara. Nah itu sangat, karet-karetnya sangat bagus sekali ya. Kalau nggak pernah dibuka, nggak kena udara luar, nggak akan cepat rusak ya, atau tidak akan pernah rusak ya. Nah seperti itu. Kerusakan harddisk bukan secara fisik ya, tetapi kalaupun jatuh ya itu memang secara fisik. Tapi kalau enggak itu biasanya secara elektris ya. Misalnya lemah powernya, atau lemah koilnya, atau mungkin juga bad sector ya. Nah ini kita buka magnetnya. Magnet kadang ada dua, kadang ada satu ya. Nah magnet ini untuk menggerakkan head ya, head atau pembaca piringan yang terdiri dari jarum-jarum ya, atau mata head ya, yang bergerak naik turun. Itu yang menggerakkan adalah magnet ya. Magnet ini sangat kuat sekali. Bisa Bapak Ibu dan Saudara pergunakan untuk misalnya untuk menempel di papan tulis ya, catatan-catatan yang menempel di papan tulis itu bisa direkatkan, sangat kuat sekali. Atau untuk pintu-pintu ya, untuk pintu biar tidak buka tutup kena angin ya, itu bisa dibuat pakai magnet ya. Dan magnet itu sepasang biasanya ya, atas dan bawah. Jarang yang menggunakan satu magnet saja ya. Nah cara membukanya agak sulit ya, karena sangat kuat ya, sangat kuat. Konstruksinya memang luar biasa kekuatannya ya, karena piringan itu akan berputar sangat tinggi ya, RPM-nya sangat tinggi, dan dia harus presisi, maka harus sangat kuat. Kalau enggak nanti salah baca ya, atau tidak terbaca. Nah itu mencongkelnya terpaksa ya dengan kekerasan ya, karena kadang-kadang ada yang sulit, kadang ada yang mudah ya. Kadang cuma dilem saja, lemnya lem yang khusus yang sangat kuat. Ini terpaksa kita menggunakan jalan kekerasan ya. Nah, mohon maaf tangannya menutupi karena sangat kuat sekali ya. Itu obengnya dari vanadium ya, sangat kuat ya. Nah ini kita paksa ya, sampai karena satu skrup tidak mau terbuka ya, sangat sulit sekali terbuka. Nah kita kembalikan dulu ya. Mungkin kita mencopot bagian yang lain dulu. Adapun komponen-komponen harddisk ini kalau setelah dicopoti ya, ini hanya untuk daripada ditelantarkan di garasi atau di ruang kerja atau di mana ya, atau mungkin dibuang di sampah itu ya. Mending kita gunakan untuk ekspor begini ya. Kalau kita punya adik-adik atau punya anak ya, bisa melihat ya, asal memakai pengaman ya, misalnya pakai kacamata yang bisa melindungi mata ya, untuk menjaga ya, supaya anak-anak tahu ya teknis-teknis ini, karena ini harddisk buatan Indonesia tuh belum pernah ada. Nah ini bagian belakang ada chipsetnya, ini mudah dilepas ya. Ini sirkuit yang mengatur atau mengontrol seluruh proses ya, data-data ya masuk dan keluar ya. Kemudian kapan dia harus beristirahat diperintah oleh CPU ya, atau Central Processing Unit yang ada di komputer ya. Nah ini kita bisa lepas ya bagian-bagian yang lain. Nah kembali kita lanjutkan bahwa komponen-komponen yang ada di dalam harddisk ini kualitasnya sangat bagus dan bentuknya menarik-menarik ya. Itu kita bisa gunakan ya untuk membuat kerajinan-kerajinan yang mempunyai daya kreativitas yang tinggi ya. Nah bisa dimanfaatkan ya, seperti gambar-gambar yang ditampilkan ya. Nah jadi koleksi-koleksi itu siapa tahu ada yang mau ya untuk hiasan di meja ya. Siapa tahu juga hadiah ulang tahun yang sangat unik ya, atau mungkin keterampilan tertentu. Nah ini papan sirkuit ya, tidak ada kabel penghubung ya, yang ada itu soket ya. Nah itu lapisan lapisan antara sirkuit dengan besi ataupun campuran aluminium dan besi yang ada di bawahnya. Nah seperti itu.
Nah itu adalah, ini model lama ya, karena jarum-jarumnya tadi masih yang besar ya, power supply-nya juga power supply yang besar ya. Itu model lama harddisknya ya. Nah ini rusak karena memang pemakaian ya, dia memang ada 100.000 jam atau apa itu ya. Nah itu sirkuitnya hijau ya, bagus sekali ya. Itu konektor ya, bisa nyambung-nyambung tanpa kabel ya, dia hanya nancap dengan jarum-jarum ya. Ya biasanya jarum-jarum itu dilapisi emas meskipun sangat tipis sekali ya, meskipun sangat tipis, supaya tidak berkarat ya. Nah kemudian kita mencoba untuk harddisk yang kedua ya, mencoba untuk membuka harddisk yang kedua. Ini mereknya Maxtor ya. Ini juga harddisk versi yang lama ya, rusak karena pemakaian, karena jamnya sudah mungkin habis ya. Nah jadi kalau harddisk itu tidak terkena gangguan listrik, itu bisa awet. Nah ini stiker itu tadi membungkus seluruh ini ya, seluruh cover ya, mengcover seluruh skrup-skrup itu ditutup oleh stiker yang sangat bagus ya, sehingga tidak nampak kalau ada skrupnya ya, padahal di baliknya itu ada skrup untuk membukanya, itu pasti ada ya. Nah ini kita buka semuanya menggunakan obeng bintang ya. Nah jadi harddisk itu kalau tidak ada gangguan listrik yang ekstrim ya, atau tidak terjatuh atau tidak terguncang dengan guncangan yang ekstrim, biasanya dia rusaknya karena usia ya. Maka dari itu kita pada saat menservis laptop atau komputer itu sebaiknya harddisk diperiksa ya, berapa usianya ya. Kemudian ada softwarenya pakai Sentinel gitu ya. Nah berapa usianya, ada bad sector apa enggak, supaya nanti tidak terlanjur ya. Kalau sudah terlanjur nanti data kita tidak bisa dibaca ya, kita akan rugi besar ya. Nah ini mulai terbuka. Ini bahannya juga sangat antep sekali ya, atau sangat tebal sekali ya. Ini kalau bisa digunakan untuk apa ya, ya penutup apa begitu ya, kok ini sangat bagus sekali. Lain dengan yang satunya, ini agak tipis ya. Nah yang Maxtor ini sangat antep, tebal sekali ya, sangat tebal sekali, dan bahannya biasanya anti magnet ya, jadi dia nggak nempel sama magnet. Ya mungkin campurannya apa ya, mungkin aluminium atau aluminium dengan apa ya, saya tidak paham tentang logam ya. Nah ini piringannya juga sangat bagus ya, sangat bagus sekali ya. Ini masih semua data-data Anda ada di sini, jadi jangan sampai terlanjur rusak ya, sehingga data Anda nggak bisa keluar dan akhirnya akan menjadi seperti ini. Bisa jadi komputer Anda itu harganya bisa melebihi datanya ya, jadi data itu lebih mahal daripada komputernya ya. Nah itu adalah, ini juga harddisk yang lama ya, karena konektornya masih menggunakan power dan data set kabel yang biasa, yang besar ya. Kalau sekarang udah kecil-kecil ya, seperti yang tampil pertama tadi ya, di pendahuluan ya. Nah ini kita buka sirkuitnya sama seperti yang pertama tadi, krek ya, biasanya begitu. Kita pancing dulu dengan tang supaya kuat ya, krek gitu. Nanti terus bisa dengan tangkai biasa ya, karena kalau tangkai yang biasa kita gunakan kadang nggak kuat ya, karena itu obengnya murah ya, jadi handlenya nggak begitu kuat, tapi mata obengnya itu bagus ya. Nah kalau mau bagus ya, handlenya itu dimodifikasi ya, bagaimana supaya bisa kuat, nggak perlu pakai bantuan tang. Nah ini segelnya kita lepas. Segel-segel ini adalah segel toko ya biasanya. Kalau double biasanya ada segel toko, ada segel distributor ya, ataupun agen besar ya. Nah, mungkin juga ada segel pabrik ya. Jadi segel itu ada banyak ya. Biasanya segel itu rapuh ya, memang dibuat rapuh ya, supaya kalau sobek itu nggak bisa dikembalikan lagi ya.
Nah, itu kadang menutupi bagian-bagian yang penting ya, misalnya skrup itu disegel ya, supaya nanti kalau pernah dibuka kelihatan ya. Nah, itu fungsinya adalah untuk pengaman ya, biar komplain itu jelas ya, mau dilayani atau tidak ya. Nah, itu kita putar. Nah, ini juga tanpa kabel ya, ini masih ada lapisan-lapisannya, lapisan antara sirkuit ya, sirkuitnya sangat bagus sekali ya, hijau ya. Ya, hijau rapi sekali, itu yang mengerjakan pasti bukan tangan manusia ya, pasti robot ya. Ya, semua memasang ini, komand-komand ini semuanya sudah mesin otomatis ya, mesin robot. Nih ya, papan sirkuit 1 dan papan sirkuit 2 fungsinya mestinya sama ya, cuma konstruksinya dan besar kecilnya berbeda-beda tergantung dari merek pabrik. Nah, itu yang biru tadi adalah lapisannya, ini adalah motornya. Sepertinya motor ini mudah dilepas ya, kita coba. Ini ada mur di tengah ya, ini juga mestinya lebih kencang lagi ya, lebih susah lagi. Kalau membukanya dengan tangkai biasa nggak akan kuat ya, harus dibantu. Kita mencari yang pas ya. Nah, ini kita bantu supaya yang berputar piringannya tidak usah obengnya ya, biar mempercepat. Nah, ini piringannya bisa kita lepas ya. Nah, ini ada ringnya yang di atas tadi sudah untuk memegang cakram biar kuat ya. Ini cakramnya sangat bagus sekali ya, itu tidak ada debu sebutir pun, sangat bagus sekali. Begitu sudah dibuka begini nggak bisa dipakai ya, sudah terkontaminasi dengan debu yang kecil sekali ya, ataupun dengan udara. Nah, ini motornya dibuka sangat mudah ya, beda dengan yang satu tadi. Ini motornya sangat bagus sekali ya, kalau dikasih arus ya DC berapa, itu untuk kipas angin awet sekali itu ya, kipas angin kecil ya, misalnya seperti itu. Yang paham elektronik saja ya, yang tidak paham jangan, nanti bisa kesetrum ya. Meskipun arusnya DC ya, yang masuk ke sini arusnya DC. Nah, ini untuk melepas magnet ya. Semuanya memang kadang-kadang di cover ya dengan stiker ya, supaya awet ya dan rapi ya, juga sebagai pelindung di antara satu komponen dengan komponen yang lain ya. Ini biasanya sensor ya, sensor yang ini belakangnya sensor ya. Nah, itu biasanya untuk mata sensornya ada di atas ini. Nah, ini untuk proses membuka head ya, atau pembaca data ya. Ada yang berlapis-lapis ya, ada yang cuma satu ya, tergantung kapasitas harddisknya ya. Kalau harddisknya besar biasanya dia atas bawah ya. Nah, jadi saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu, video ini bertujuan bukan untuk menservis ya, tetapi hanya untuk
tour saja ya, hanya untuk pengalaman saja di dalam harddisk itu ada apa aja sih. Ini juga besinya sangat tebal sekali ya. Nah, komponen-komponen tersebut bisa Bapak Ibu atau Saudara pergunakan untuk keperluan macam-macam ya. Misalnya tadi yang magnet untuk gagang pintu ya, kemudian ada besi-besi tebal mungkin dimodifikasi jadi apa ya gitu ya. Nah, jadi tujuannya bukan untuk menservis ini ya, tapi tujuannya ini untuk jalan-jalan ya, untuk jalan-jalan melihat komponen-komponen harddisk ya. Cuma di sini saya beritahu fungsi-fungsinya ya, karena saya sudah sering sekali membuka ya. Saya bergelut di bidang komputer ini sudah tahun 87 ya, sudah lama sekali, dari mulai komputer tanpa harddisk ya sampai sekarang ini memiliki harddisk yang mempunyai bilangan tera ya. Dulu harddisk yang pertama kali itu ada tuh 10 megabyte Bapak Ibu ya. USB Bapak Ibu pertama kali muncul saja mungkin sudah 64 megabyte ya. Saya dulu pertama kali beli 128 megabyte ya. Saya beli di Kuala Lumpur, harganya masih 350.000 uang tahun 2003 ya. Nah, ini sekrup-sekrup yang banyak sekali ya memang ya, karena konstruksinya memang sangat kuat. Ini kita melepas head ya. Udah terlepas ya. Udah terlepas. Nah, itu magnetnya. Headnya ini memang kadang agak, kalau nggak bisa terlepas, kadang-kadang cuma ditarik ya kalau orang ya. Kalau saya sayang ya, tetap kita buka. Nah, ini ada konektornya ya. Nah, itu tembus ya. Nanti konektor itu akan tersambung dengan papan sirkuit yang hijau tadi ya, yang sudah terlepas. Nah, nanti dikendalikan dari papan sirkuit itu untuk menggerakkan naik dan turun dengan kekuatan dari magnet. Ya, nah itu membaca di situ. Dia akan membaca naik turun ya. Dan dengan kecepatan yang tinggi ya. Jadi piringannya mubeng atau berputar tinggi, membacanya juga harus tepat ya. Ini sensor. Konstruksinya berbeda-beda ya. Di motornya sudah copot. Ini motornya. Itu klem motor yang ngeklem antara cakram dengan motornya ya. Nah, ini magnetnya yang sudah terlepas ya. Ini magnet ini kalau sudah bergabung akan sangat susah sekali lepasnya ya, karena dia magnetnya sangat kuat ya, magnetnya bermutu tinggi. Kadang Bapak Ibu kan punya itu ya, untuk menempel di papan tulis kan, kadang untuk menahan kertas berapa aja sudah nggak kuat ya. Kalau magnet ini wah sangat kuat sekali ya, jadi bisa digunakan untuk papan tulis ya, papan tulis yang mengandung besi terus ditempeli untuk memegang kertas ya, biasanya kan begitu di tempat kerja kita itu. Nah, itu tidak bisa terlepas ya karena sangat kuat sekali.
Oke ya, akhirnya menyerah. Saya susun dulu kuncinya supaya mudah menemukan kunci yang pas ya. Tadi kesenggol ya, terus berantakan, mencarinya susah sekali. Nah, kita cari yang sesuai betul ya, supaya berhasil. Kita buka dengan tang dan kita putar piringannya ya, supaya cepat. Nih, kita putar piringannya, dipancing dulu supaya krek, terus kita putar. Skrupnya tidak penuh semua ya dalam satu lubang itu ya, tapi diisi selang-seling ya, itu sudah sangat kuat. Nah, itu sebetulnya memutar piringannya ya. Nah, setelah semuanya sudah kendor, nah tinggal dibantu aja yang pakai handle yang lemah itu ya. Nah, ini sudah hampir selesai. Untuk membuka cakramnya ini ya, jadi cakram ataupun pemegang cakram, ring ya, atau motor itu kita bisa pergunakan ya untuk craft ya. Nah, ini lubangnya kan banyak ya, tapi tidak diisi skrup semua. Nah, ini juga ada ring yang sangat bagus ya. Kalau untuk cincin kelihatannya nggak pantas ya. Nah, beli yang lain aja ya. Kan sudah mengoperasikan komputer sampai harddisknya rusak, tentunya hasilnya sudah banyak ya. Nah, ini kalau untuk tawuran mungkin cocok ya, tapi tidak dianjurkan ya. Nah, jadi hanya untuk coba-coba saja. Ini piringannya yang di atas sudah kotor, tapi yang di bawah masih sangat sempurna ya, masih bersih sekali ya. Ya, ini beratnya berbeda-beda ya, tergantung dari pabrik ya, membuat yang kualitas atau tidak ya. Baik, terima kasih. Ini hanya sebagai hiburan saja ya, bukan maksud untuk ingin merusak barang yang sudah berguna atau bagus ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.